Salam safety, hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Safety. Dimulai dari kita. Zero accident. Pasti bisa. Peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 di Kabupaten Kutai Timur dimanfaatkan Pemkab Kutim untuk memberikan apresiasi kepada beberapa perusahaan, khususnya perusahaan yang dinilai memiliki peran dalam program pencegahan dan penularan HIV/AIDS. Penghargaan dimaksud adalah apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Disnaker Provinsi Kaltim. Diserahkan PJS Bupati Kutai Timur Muhammad Jauhar Effendi didampingi PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kutim Sudirman Latif di ruang Tempudau Kantor Bupati, Kamis 3 Desember 2020. 9 perusahaan yang diberikan penghargaan itu yaitu PT Kaltim Primakul, PT Trakindo Utama, selanjutnya PT Harmoni Panca Utama Site, kemudian PT Madani Talata Nusantara, berikut PT Multi Kontrol Nusantara, selanjutnya PT Pama Persada Nusantara Distrik KPC Sangatta, PT Dharma Henwa, cek. PJS Bupati Kutim Muhammad Jauhar Effendi dalam kesempatan itu mengapresiasi beberapa perusahaan yang telah peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kutim. Kepada perusahaan lainnya, Jauhar juga berharap bisa turut peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kutim. Hari ini kan peringatan HIV/AIDS sedunia ya. Tadi disampaikan beberapa penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap penanggulangan AIDS. Ada 9 Pak ya perusahaan. 9 perusahaan. Nah, dan itu dari Kementerian Tenaga Kerja ada, kemudian dari Gubernur juga ada tadi yang kelasnya sudah platinum, ada yang gold, ada yang silver. Saya rasa ini langkah yang luar biasa, terutama saya berikan apresiasi kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS, Sekretaris ya, iya, yang telah bekerja keras, karena ini kalau tidak ada kepedulian, tidak ada relawan-relawan yang terjun, maka kasihanlah mereka ini kan juga warga kita, dan targetnya tahun 2030 itu 0 ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, tetapi dengan catatan memang harus dilakukan langkah-langkah yang sistematis untuk mengurangi atau membuat tidak ada lagi pertumbuhan baru HIV/AIDS. Barangkali itu aja. Tim Prokutim melaporkan. HIV/AIDS. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya tidak menunjukkan gejala. Barulah saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri ialah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Geng sehat, perlu tahu juga tanda-tanda infeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38-40 derajat Celcius. Selain itu, demam disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan, muncul pembekakan pada kelenjar getah bening, serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan di HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya samar-samar, tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan.
Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau hubungan seksual sesama pria merupakan faktor risiko utama penularan virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan HIV. Misalnya pada pengguna narkoba suntik. Selain HIV, pemakaian jarum suntik secara bergantian memiliki risiko penularan virus lain seperti hepatitis. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah. Tetapi, kejadian ini semakin jarang terjadi karena telah diterapkan screening darah donor yang ketat. Yang keempat, dari ibu hamil ke janin. Seorang ibu yang sedang hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya ke bayi melalui kehamilan, persalinan maupun ASI. Namun, angka kasus ini sudah sangat menurun. Karena ibu hamil dengan HIV dianjurkan mengonsumsi obat antiretroviral yang telah terbukti efektif mencegah penularan ke bayi. Kamu bisa mencegah tertular HIV dengan menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual tidak aman. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, sunat pada pria. Hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk, atau bekas toilet. Kamu tidak perlu menjauhi mereka. Berikan dukungan kepada penyandang HIV atau ODA atau orang dengan HIV/AIDS sehingga mereka dapat minum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV.